Perkenalkan, nama saya Erni Antonius, kelas HI 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Penerapan Prinsip Kedaulatan Negara dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Sosial Hukum Internasional. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Globalisasi telah mengubah cara negara-negara berinteraksi, berdagang, dan menjalankan urusan dalam dan luar negara mereka. Dalam konteks ini, hubungan internasional memainkan peran yang semakin penting. Namun meningkatkan pengaruh hukum internasional seringkali menimbulkan perdebatan tentang bagaimana kedaulatan negara terpengaruh. Prinsip kedaulatan negara merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Kedaulatan ini mencakup kontrol terhadap wilayah sumber daya, kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada rumus masalah. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menerapkan prinsip kedaulatan di era global. Kedua, bagaimana hukum internasional dapat beradaptasi untuk mengatasi konflik antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional di tengah arus globalisasi. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan redefinisi kedaulatan dalam era globalisasi. Kedaulatan negara secara internasional diartikelkan sebagai kekuasaan penuh dan eksklusif sesuatu negara untuk mengatur urusan internal tanpa campur tangan dari entitas luar. Namun, di era globalisasi, konsep ini mengalami transformasi. Hukum internasional melalui berbagai perjanjian, konvensi, dan organisasi internasional telah memperkenalkan prinsip-prinsip yang mengatasi tindakan unilateral negara, utama ketika tindakan tersebut dapat berdampak pada komunitas internasional. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan internasional dan rezim perlindungan hak asasi manusia meningkatkan negara-negara pada aturan yang telah disepakati secara kolektif, yang dalam beberapa hal dapat mempengaruhi kebebasan mereka dalam mengambil keputusan domestik. Dan selanjutnya ada pengaruh hukum internasional terhadap legislasi domestik. Hukum internasional semakin mempengaruhi legislasi domestik di berbagai negara. Negara-negara yang mendatangi perjanjian internasional seringkali diharuskan untuk menyesuaikan hukum domestik mereka agar sesuai dengan kewajiban internasional yang telah disetujui. Ini dapat mencakup perubahan dalam hukum pidana, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan lainnya. Sebagai contoh, implementasi aturan perdagangan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seringkali memerlukan penyesuaian kebijakan perdagangan domestik untuk menghindari sanksi atau perselisihan internasional. Dan selanjutnya ada tantangan terhadap kedaulatan digital. Era digital menghadirkan tantangan baru terhadap kedaulatan negara, khususnya terkait dengan regulasi hukum internasional mengenai keamanan siber.
dan perlindungan data sedang berkembang, namun seringkali tertinggal dan kemajuan teknologi. Ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk melindungi kedaulatan negara atau infrastruktur digital mereka dan kebutuhan untuk berprestasi dalam ekonomi digital global yang seringkali diatur oleh norma-norma internasional. Misalnya, perusahaan teknologi global yang berbasis di satu negara seringkali memprioritaskan layanan di seluruh dunia, yang menimbulkan tantangan bagi negara-negara lain yang berusaha menegakkan hukum domestik mereka terkait perlindungan dan atau religious konten. Dan selanjutnya ada globalisasi ekonomi dan kedaulatan ekonomi. Globalisasi ekonomi yang didorong oleh hukum internasional terkait perdagangan dan investasi juga menantang kedaulatan negara dalam mengatur ekonomi mereka sendiri. Perjanjian perdagangan bebas dan mengatur investasi seringkali membatasi kemampuan negara untuk mengatur perdagangan, intrusi, dan investasi asing sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Nah, selanjutnya ada tujuan. Penerapan prinsip kedaulatan negara dalam era globalisasi bertujuan untuk menjaga interaksi otoritas dan kemerdekaan negara dalam mengatur urusan domestiknya. Meskipun dalam konteks globalisasi yang semakin menghubungkan negara satu dengan negara yang lain, kedaulatan negara tetap menjadi pondasi penting dalam hubungan internasional. Namun globalisasi menuntut adanya penyesuaian agar negara dapat membatasi dengan tentuan global tanpa kehilangan kendali atas kebijakan domestiknya. Oleh karena itu, tujuan penerapan prinsip kedaulatan negara dalam era globalisasi memiliki beberapa prinsip. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini, globalisasi telah memaksa negara-negara untuk menyeimbangkan kedaulatan mereka dengan kewajiban internasional yang semakin kompleks. Hukum internasional memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antar negara, tetapi juga bawa implikasi signifikan terhadap kedaulatan negara. Tantangan utama yang dihadapi negara-negara adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan mereka sambil memenuhi kewajiban internasional dan beradaptasi dalam komunitas global yang saling berhubungan. Negara-negara harus terus beradaptasi dan bernegosiasi peran mereka dalam sistem internasional untuk memastikan bahwa kedaulatan mereka tidak hilang dalam proses globalisasi yang terus berkembang. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Terima kasih.